La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para BKM Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Endam Hilir. Kemudian yang kami hormati juga Ustaz Koko Permana sebagai penggerak motor di komunitas Sahabat Hijrah ini. Komunitas yang luar biasa pergerakannya, memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat-semangat baru dalam dunia Islam, terkhusus untuk para pemuda-pemuda di dunia ini. Kita berdoa, bapak-bapak, kemudian ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua tetap senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pertama bersyukur kita kepada Allah dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita masih bisa mencium aroma-aroma bulan Ramadan yang sebentar lagi kurang lebih 1 minggu, Pak ya. Kurang lebih 1 minggu lagi akan kita langkahkan kaki kita masuk ke dalam bulan Ramadan tersebut. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya itu adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja kita semua yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi, ketika di yaumil akhir baginda Nabi mau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, dan jamaah Sahabat Hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sebentar lagi akan mendatangi Ramadan. Dan Ramadan itu sebagaimana yang telah kita maklumi bersama adalah kewajiban dari Allah. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wajib untuk kita semua, terkecuali bagi kita yang mendapatkan asbab yang syar'i yang menjadikan kita tak sanggup untuk melaksanakan puasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang akan menyambut puasa itu macam-macam modelnya. Ada orang yang menyambut bulan puasa itu gembira. Ada orang yang menyambut bulan puasa itu luar biasa senangnya. Ada juga orang yang menyambut bulan puasa, kalau di daerah Jawa sana sampai potong-potong ayam, merayakan bulan Ramadan itu datang. Orang-orang beriman, mereka menyambut bulan puasa itu ada banyak, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Paling tidak yang saya simpulkan, bagi kita orang-orang yang beriman dalam menyambut bulan Ramadan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah menjadikan niat kita dalam diri agar menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya terus kita belajar. Ini adik-adik kelas berapa kalau sekolah? 4 SD. Ada yang SMP enggak? Ada. Kalau kita belajar SMP, pernah nggak ada di buku sejarah gurunya menceritakan? Mungkin bapak-bapak juga dulu pernah mendengarnya, pasti waktu sekolah SMP atau SD. Cerita Pak Ustaz, ketika dulu kita sekolah, guru sejarah kita pernah menceritakan sebelum Indonesia merdeka, dibacakan proklamasi Indonesia sama presiden pertama kita. Siapa presidennya? Insinyur Soekarno. Itu ada kejadian yang luar biasa menimpa satu negara, bukan Indonesia. 76 tahun yang lalu kurang lebih, Amerika ketika itu dalam Perang Dunia Kedua menjatuhkan bom atomnya kemana? Ke negara Jepang, di atas bumi Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang nggak tahu nih kan? Tahu semua ya. Ibu-ibu pun juga mungkin di belakang tahu. Amerika menjatuhkan bom Hiroshima, bom atomnya di atas bumi Hiroshima dan Nagasaki. Maka ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah, Hiroshima dan Nagasaki menjadi kota ataupun negara Jepang yang luluh lantah hancur. Gedung-gedung yang runtuh karena luar biasanya bom Hiroshima tersebut, hancur gedung-gedungnya. Tercatat dalam sebuah studi, korban jiwa yang dialami bom Hiroshima dan Nagasaki, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu berjumlah 160.000 orang kurang lebih. Kira-kira sama lah kayak penduduk kota Binjai sekarang, yang jumlahnya lebih dari 100.000. Korban jiwanya 160.000 orang. Maka ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang selamat dari kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki, mereka selamat dengan kondisi fisiknya tidak utuh lagi. Ada yang selamat, ibu-ibu, itu kakinya maaf udah nggak ada lagi di badannya, separuh udah nggak ada lagi, hancur gara-gara bom atom tersebut. Ada juga yang selamat, tangannya udah nggak ada lagi dari dalam badannya ini, di badannya lengket, nggak punya tangan. Ada yang selamat, kondisi badannya ini seperti terkena luka bakar melepuh yang sangat parah. Ada juga yang selamat, kupingnya udah pekat, nggak dengar apa-apa lagi. Ada juga yang selamat, itu kondisi matanya udah keluar dari dalam bola matanya, jadi kayak gelantung-gelantung gitulah. Pokoknya ada yang selamat ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhkan, kondisi badannya udah nggak utuh lagi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah.
Sampai komandonya ketika mengatakan kepada orang itu, kepada para kaisarnya, "Kaisar, kita telah kalah, Jepang telah hancur." Maka luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang selamat ketika itu mengatakan Hiroshima dan Nagasaki adalah kiamat dunia. Maka Kaisar Hiro itu, Kaisar Jepang ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dia tidak terlebih dahulu mencari petinggi-petinggi Jepang yang selamat. Dia tidak terlebih dahulu mencari orang-orang kaya yang selamat. Ketika komandannya melaporkan kejadian tersebut, Jepang telah hancur, apa yang dikatakan Kaisar Hiro itu ketika itu? Kumpulkan orang-orang berilmu dan orang-orang yang memiliki keahlian dalam menjadi guru. Aku akan membangun kembali Jepang ini dalam 20 tahun ke depan, katanya. Maka setahun pasca Jepang dibom atom, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kaisarnya bukan terlebih dahulu membangun gedung-gedung yang runtuh. Kaisarnya bukan terlebih dahulu membuat rekonstruksi bangunan-bangunan yang hancur. Tapi kaisarnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu yang dilakukan setahun setelah bom atom tersebut terjadi adalah kegiatan belajar mengajar. Jadi bukan bangunan dulu yang diutamakan sama Kaisar Jepang ketika itu. Kaisar Jepang ketika itu begitu menghargai satu keilmuan dalam diri seseorang. Maka tengok sekarang Jepang Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, menjadi negara yang maju. Sampai sekarang itu Jepang, tuh kalau kita main-main ke Jepang, pernah main-main ke Jepang nggak? Ada yang pernah main-main ke Jepang Ibu? Bapak ada yang pernah ke Jepang? Nggak ada ya? Nanti kita catatlah bus pariwisata bermain-main ke Jepang juga. Tuh kalau kita main-main ke Jepang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di tempat-tempat umum orang-orang Jepang tuh paling gemar membaca daripada main handphonenya. Anak-anak seusia gini, Pak jamaah yang dimuliakan Allah, lebih gemar membaca daripada bermain yang lain-lainnya, terutama bermain gadget. Jadi dari dulu itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Jepang terkenal dengan budaya membacanya yang sering orang Jepang menyebutnya tachiyomi. Maka lihat Jepang sekarang Bapak Ibu, menjadi negara yang maju. Kita naik mobil kemana-mana, itu pabrikannya pabrikan Jepang. Kereta kita yang bertumpuk di masjid ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu semuanya pabrikannya adalah pabrikan Jepang. Mulai dari Scoopy, ada lagi Yamaha, semua pabrikan Jepang. Kenapa? Mereka menjadikan budaya membaca satu keilmuan dari diri mereka, menjadikan mereka orang yang luar biasa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang kalahnya kita Bapak Ibu. Sebenarnya kan membaca itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, betul nggak? Mana perintah Allah di dalam Al-Quran yang menyuruh membaca? Tengok surah Al-Alaq, ayat surah yang pertama kali turun, yang disampaikan malaikat Jibril sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Hira Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Hira, Jibril datang menyampaikan wahyunya yang pertama. Apa itu? Iqra, bacalah. Ulama-ulama mufassir mengatakan sebenarnya ayat ini selain turun kepada baginda Nabi, juga merupakan peringatan bagi kita umat-umat setelahnya, bahwa kita setiap manusia harus menjadikan Iqra, membaca selain ayat-ayat kauniyah, dan menjadikan ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
selain kita membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, misalnya kitab-kitab fikih, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk membaca kebesaran-kebesaran Allah. Gunung-gunung tercipta, matahari bergerak, bumi berputar, itu semua Allah perintahkan kepada kita semua agar kita membacanya. Burung terbang, capung bisa terbang, semua telah Allah ciptakan dan kita disuruh Allah untuk memahaminya. Itulah ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah yang Allah perintahkan kepada kita semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang salahnya kita. Dalil ayat kita yang punya. Perintah dari Tuhan kita, Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya, dalilnya itu ada di kitab kita, Al-Quran. Dan bahkan adalah surah yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Tapi kenapa sampai orang lain yang mengamalkannya? Kita yang punya amalan, kita yang punya dalil, tapi orang-orang kafir, mohon maaf, yang mengamalkannya. Ini salahnya kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara amalan, berapa banyak amalan-amalan Rasulullah SAW, kita tak mengamalkannya, tapi diamalkan oleh agama lain. Contohnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita kalau nengok orang Cina, kan sering membuat apa namanya itu, lidi-lidi apa itu namanya? Ada yang tahu nggak? Lidi apa namanya itu? Lupa. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lupa ini merupakan amalan umat muslim. Kita banyak nggak tahu, tapi diamalkan oleh orang-orang yang non-muslim. Kenapa lupa dikatakan amalan umat muslim? Rasulullah SAW, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya ditarik Rasulullah itu ketika hidup sering membakar bubur. Bapak tahu bubur, Pak? Ibu-ibu tahu bubur nggak? Kalau kita ke Arab, Bu, itu di pintu-pintu, biasanya di pintu-pintu bandara pesawat, atau di pintu masuk ketika kita mau masuk ke Mekah. Orang-orang Arab itu sering tuh membuat kotak. Kalau kita bilang sekarang menyan lah, tapi sebenarnya bukan menyan. Itu pakai kayu, namanya kayu bukur. Baginda Nabi SAW itu paling senang membakar bukur, kemudian dicampur dengan kapur. Dibakar Nabi setiap hari. Ada hadisnya itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sahih. Setiap hari baginda Nabi itu senang membakar. Kenapa? Karena baginda Nabi senang jika rumahnya ada wewangi-wewangian. Maka orang Cina yang bakar dupa itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya supaya wangi. Dupa itu kan wangi, ada macam-macam dia wanginya. Dan dupa itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahan dasarnya itu sama dengan bubur. Cuman dupa itu lebih simpelnya aja. Makanya kalau kita main-main ke Jawa, pondok-pondok pesantren Jawa, itu ada beberapa pondok pesantren Jawa sering kalau nggak bakar dupa, bakar bukur. Iya. Kalau di Jawa tuh sering itu, Bu, mengamalkan sunnah Nabi, termasuk membaca tadi. Kita yang punya dalilnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi Jepang yang paling sering mengamalkannya, negara Barat yang paling sering mengamalkan dan membudayakannya dalam negara mereka. Maka kata Nabi SAW, "Thalabil ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Belajar itu wajib bagi umat muslim, tua, muda, nenek-nenek, kakek-kakek, remaja, yang belum nikah, yang udah nikah. Thalabil ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim.
maka hilangkan mental block dalam pikiran kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa itu mental blocknya, Ustaz? Mental block yang mengatakan belajar adalah kewajiban anak-anak kita saja. Belajar adalah kewajiban para guru-guru di sekolah saja. Belajar adalah kewajiban para dosen-dosen yang mengajar di perguruan tinggi saja. Belajar adalah tugas bagi orang-orang yang kuliah. Hilangkan mental block ini, Bu. Maka kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka kita umat muslim, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menyadarkan diri kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan menjadi pintu awal bagi kita, sebagai pintu awal kita untuk belajar. Maka dalam Islam paling tidak, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu ada 3 yang kita pelajari sebagai umat muslim. Yang pertama yang kita harus pelajari adalah tauhid ilallah. Bagaimana diri kita ini umat muslim mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari, dan yang ketiga sebenarnya beriringan, yaitu mempelajari ilmu-ilmu fikih. Kemudian mempelajari yang dia satu paket dengan ilmu fikih. Sebagian saudara kita mengatakan tazkiyatun nafs. Sebagian lagi mengatakan mempelajari tasawuf yang dasar-dasar. Sehingga ketika kita mempelajari kulit, kita juga mempelajari inti. Kalau tauhid kepada Allah kan mudah. Siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah syirik dari Allah, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Belajar secara teori tauhid kepada Allah itu mudah. Cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sudah beriman, bertauhid kepada Allah, dengan catatan kita tidak mensyirikkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pelajari kan sekarang, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, adalah ilmu-ilmu fikih. Yang kadang-kadang kita banyak begaduh gara-gara ilmu fikih, Bapak Ibu. Yang kadang-kadang kita banyak salah gara-gara ilmu fikih. Sekarang saya tanyalah sama ibu-ibu yang di belakang, karena kan ibu-ibu paling sering mungkin. Ibu-ibu misalkan yang kita mandi wajib, rukun mandi wajib itu berapa? Saya kemarin ceramah, ada yang bilang ibu-ibu tuh, Ustaz, rukun mandi wajib 6 Ustaz. Ada juga yang bilang 7 Ustaz. Ada juga yang bilang 3 Ustaz. Kalau ibu-ibu yang belakang, berapa kira-kira Bu? Yang tahu nanti keluar ujian ini. Bapak ada yang tahu Pak? Mohon izin Pak. Adik-adik ada yang tahu? Adik-adik belum mandi wajib. 1 katanya. 6. Ibu-ibu yang di belakang yang nggak jawab antara 2 itu. Kalau dia nggak tahu, dia malu menjawab, tertunduk. Berapa Bu rukun mandi wajib? Rukun mandi wajib itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah 2 aja. Mungkin ibu yang dalam hati yang mau menjawab 5 kayaknya ini. Oh 2 ternyata. Ibu-ibu belakang yang mungkin mau menjawab 7 kurasa Ustaz. Ustaznya bilang 2. Oh 2 rupanya. Kemarin saya gitu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu-ibunya bilang 7 Ustaz. Ada yang bilang 5 Ustaz. Jadi kemana aja ibu selama ini belajarnya? Tiap hari mungkin seminggu pasti ada sekali mandi wajibnya, tapi nggak tahu berapa rukunnya. Pertama rukun mandi wajib apa? Ada yang tahu?
niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Maka kalau orang kampung tuh paling enak mandi wajib di sungai, Bu. Ya Bu ya, ada yang dari kampung nggak nih? Anak-anak pesantren yang rumahnya dekat, pesantrennya dekat sungai, itu kalau mandi wajib, kan dulu pesantren, Bu. Jadi kalau mandi wajib itu jarang di kamar mandinya sendiri, perginya tuh ke sungai. Tinggal baca niat nawaitu ghusl sampai habis, terjun langsung ke dalam sungai, sah, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi tujuhnya itu gimana? Tujuh itu kalau dia ada sunnah-sunnahnya. Misalkannya sunnah-sunnah mandi wajib itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, membersihkan area-area, itulah masa dibahas sekali. Kemudian berwudu. Nah, ini kan sunnah-sunnahnya. Berwudu sebagaimana wudu kita mau sholat. Udah berwudu, mengalirkan air dimulai dari yang kanan atas kepala, habis kanan yang atas, balas ke yang kiri sampai habis. Kemudian memakai wangi-wangian. Kalau kita kan sekarang pakai sabun, sunnahnya. Kemudian beberapa ulama fikih ada yang mengatakan ditutup dengan membasuh kaki ketika kita selesai mandi wajib. Tapi sebagian lagi mengatakan tak perlu langsung doa aja pun tak masalah. Nah, jadi rukun mandi wajib 2. Ini kadang-kadang ada orang yang nggak tahu, Pak. Sholat jenazah lah misalkannya. Banyak orang gara-gara sholat jenazah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begaduh antara imam sama PKM. Begaduh, Pak. Nanti mayat dah datang ke masjid, diletakkanlah di depan sini. Jenazahnya perempuan. Yang namanya jenazah perempuan kan imam berdiri sejajar dengan pinggul. Nah, di tengah dia, Bu ya, sejajar dengan pinggul. Terakhir ada satu yang nyaut, wah kayaknya salah tadi nih, Wak. Salah kemana? Tadi kayaknya aku salah. Biasakan orang kalau ada soal jenazah itu biasa kalau mau dibawa ke masjid ditandai mana kepalanya. Ada yang ditaruhnya bunga, ada juga yang ditaruhnya biasanya itu kancing peniti. Pokoknya ditandai lah. Ngomong satu, Wak tadi kayaknya aku tandai salah, Wak. Bukan di kepalanya yang aku tandai, di kakinya. Oh iya, yaudah kita putar. Terakhir diputar jenazah yang kepalanya di sini, putar lagi ke sana. Yang satunya lagi bilang, kayaknya aku yang salah naruh kerendanya terbalik. Loh, jadi yang mana yang betul? Udah putar lagi. Seandainya mayat itu dikasih nyawa 1 detik tadi kan, pending lagi katanya. Ini kan masalah sama kita. Gara-gara nggak paham ilmu fikih. Padahal dalam ilmu fikih Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kepala mayat yang mau disolatkan sebelah kanan ataupun sebelah kiri nggak ada masalah. Jadi jangan begaduh gara-gara kepala mayat. Yang masalah kan kalau misalkannya kepala mayatnya di atas, kakinya di bawah, nah ini yang masalah, berdiri mayatnya itu. Tapi kalau kepala mayatnya di sebelah kiri imam, kakinya di sebelah kanan, nggak ada masalah, nggak ada larangannya dalam hukum fikih dan itu sah-sah saja. Kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri, kanan imam dan kiri kakinya, kiri imam, nggak ada masalah juga. Selama posisi imam itu kalau perempuan sejajar dengan pinggulnya, kalau misalkannya laki-laki sejajar dengan kepala mayit, jadi nggak ada masalah. Ini kadang-kadang kalau di kampung-kampung sering itu, Pak Bu, begaduh gara-gara mayatnya tadi. Nah, gara-gara kita malas belajar fikih, kita salah, nggak tahu, udah salah merepet pula. Nah, inilah Indonesia kita nih, udah salah merepet, mempelajari hukum-hukum fikih banyak.
Jadi Ramadan ini datang, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan di dalamnya penuh dengan pembelajaran. Maka kalau di masjid dekat kita itu ada ceramah subuh, ada ceramah-ceramahnya tarawih, jangan ngantuk, jangan nggak datang. Didengarkan bagus-bagus ustadz yang di depan ceramah, didengarkan bagus-bagus ketika subuh itu ustadz yang di depan ceramah, insya Allah bermanfaat. Niatkan untuk belajar. Sampai nanti keluar dari Ramadan pun niatkan dalam diri kita, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kita terus belajar, terutama belajar di dunia Islam. Jangan sampai kita udah kalah di dunia teknologi sama negara lain, tapi kita kalah debat kalau masalah agama dengan agama lain. Nah ini jangan sampai gini, ya. Udah kalah kita dalam bidang keilmuan teknologi, yang lain pun kita kalah juga. Minimal kita serilah, yang ini kalah, yang ini menang. Jadi kalau kita pun debat dalam hal lain, kita masih ada untungnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi belajar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini adik-adik di rumah banyak belajar. Jangan banyakkan main handphone. Boleh banyakkan main handphone, tapi di handphonenya itu buka YouTube Murattal Al-Quran, buka YouTube ceramah Ustadz Ilham Daulay. Itu kalau jumpa, karena nggak ada di YouTube gitu. Buka di YouTube ceramah, misalnya ceramah Abdul Somad. Jadi jangan yang dibuka itu TikTok, goyang-goyang lah pokoknya semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan bulan Ramadan yang datang ini adalah menjadikan hati kita di dalamnya punya niat belajar. Mau yang muda, remaja, yang agak-agak tua, bahkan kakek nenek sekalipun, niatkan dalam dirinya masuk ke dalam bulan Ramadan, di dalamnya kita penuh belajar. Belajar apa saja? Ilmu-ilmu tentang agama Islam. Jadi yang pertama belajar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak yang harus kita persiapkan dalam kedatangan menyambut bulan Ramadan ini, yang kedua apa yang harus kita siapkan? Mungkin cuma dua yang dapat kita bahas malam ini. Yang kedua Pak Ustaz, yang kedua yang harus kita siapkan adalah hubungan antar sesama manusia. Kenapa hubungan antar sesama manusia, Ustaz? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi dulu ketika menaiki mimbar Jumatnya itu pernah mengaminkan 3 kali. Sahabat tanya ketika Nabi turun, "Wahai Nabi, kenapa engkau tadi mengatakan amin sebanyak 3 kali?" Ternyata kata Nabi, Jibril berdoa ketika itu dan meminta Rasulullah SAW mengaminkan setiap doa-doa Nabi Muhammad. Maka salah satu doanya adalah Jibril berdoa, siapa saja yang telah didatangkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kata baginda Nabi, amin. Celaka. Maka celakalah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita datang bulan Ramadan tapi kita enggak dapat pahala apa-apa Bapak Ibu di yaumil akhir. Kenapa Ustaz? Sebabnya kita menjadi orang yang bangkrut. Mungkin kita pernah dengar Nabi SAW dalam hadisnya pernah mengatakan ini. Kata Nabi, "Atadruna manil muflis?" Muflis, tahu muflis kan? Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan muflis? Kata Nabi, muflis itu bukan nama orang ya. Nanti dibilang nama orang pula. Jangan pula nanti gara-gara ini ibu masih nama, nanti anak ibu, cucu ibu muflis namanya. Ini gawat. Kalau tadi ngasih nama anaknya muflis, nah ini cocok. Artinya orang yang ikhlas.
Kalau muflis artinya apa dong? Artinya adalah orang yang bangkrut. Jadi jangan gara-gara nanti ibu salah kasih nama, ya. Jadi kalau kasih nama anak itu namanya yang bagus-bagus, mukhlis, apalagi muslih, itu masih bagus. Kasih nama anak itu yang bagus-bagus. Apa kata Nabi? Atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud muflis kata Nabi? Ya Rasulullah, al-muflis kata salah seorang sahabat, man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah kata sahabat adalah mereka yang tidak memiliki man la dirham, nggak punya dirham, kalau bahasa kita sekarang nggak punya uang, lahu wala mata, dan dia tidak memiliki kekayaan apapun. Dia nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya apa-apa. Nah, inilah orang yang bangkrut kata sahabat tadi. Tapi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muflis kata baginda Nabi, orang yang bangkrut itu min ummati, mereka dari golongan umatku ternyata, yakti yaumil qiyamah, mereka datang di hari kiamat menghadap kepada Allah bisolah wasiyam wa zakat. Mereka datang menghadap kepada Allah membawa pahala-pahala puasa, terutama puasa Ramadan, wasolat, pahala solatnya, terutama solat-solat di bulan Ramadan, wazakah, dan mereka juga membawa pahala-pahala zakatnya, wayakti, tapi mereka juga datang menghadap kepada Allah kata Rasulullah, qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Mereka juga datang menghadap kepada Allah selain membawa pahala-pahala ini tadi, Bu, pahala yang banyak tadi, pahala puasa, salat, zakat. Mereka juga datang menghadap kepada Allah ternyata sebagai seseorang yang ketika di dunia ini dia pernah wayati qad syatama hada wa qadhafa hada, dia pernah menzolimi orang lain, menceritakan keburukan orang lain, pernah mengambil hak orang lain, wa akala mala hada, memakan harta orang lain, wa syafaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang lain tanpa sebab yang syariat, wa daraba hada, pernah memukul orang lain. Yang anak sering nih, kawan-kawannya nanti lagi diam-diam ketepok katanya, ya kan? Nah, itu kata Nabi, wa daraba hada, pernah memukul saudaranya. Mereka datang menghadap kepada Allah, udah hebat nih, bawa pahala banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Rupanya ketika mau masuk ke dalam surga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba datang berbondong-bondong orang di belakangnya. Ya Rabb, tunggu, sebelum kau masukkan dia ke dalam surga, ada urusan dunianya kepadaku yang belum selesai. Dulu dia ketika di dunia pernah memukul kepalaku ya Rasulullah, aku belum membalasnya dan dia belum meminta maaf kepadaku. Maka Allah dengan keadilannya, Allah mengambil pahala kebaikan dari orang yang punya banyak amalan pahala tadi nih, Bu, dan dipindahkan sama orang yang pernah dia zalimi. Selesai satu, datang lagi, ya Rabb, tunggu. Dulu dia ketika di dunia pernah mengambil hartaku. Dulu dia ketika di dunia pernah berhutang kepadaku dan belum membayarnya. Dulu ketika di dunia ya Rabb, dia pernah menceritakan keburukanku di belakangku ya Rabb. Dulu ketika di dunia dia pernah memukulku, pernah menumpahkan darahku. Maka Allah dengan keadilannya mengambil pahala-pahalanya tadi, dipindahkan sama orang yang pernah dia zalimi, dia ambil hartanya. Sampai mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, habislah seluruh pahala-pahalanya tadi ini. Tapi orang-orang masih banyak menuntut di belakang. Maka Allah dengan keadilnya
Allah memindahkan setiap dosa-dosa dari orang yang pernah ia zolimi, Allah pindahkan terhadap orang yang menzolimi tadi ini. Maka habislah seluruh pahala-pahalanya, bertambah banyak dosanya. Kalau bahasa kita dalam dunia perdagangan, habis seluruh saldonya, dagangannya habis, tapi utangnya bertumpuk. Maka kata Rasulullah, summa turiha finnar, Allah mencampakkannya ke dalam api neraka. Maka bulan Ramadan, Bu, mohon maaf, udah mau datang. Jangan sampai tak diterima pahala-pahala salat kita, pahala puasa. Kenapa? Karena adanya dosa kita sama saudara kita. Maka orang yang cuma minta maafnya pas hari raya aja salah. Sebenarnya minta maaf itu yang paling dianjurkan sebelum Ramadan. Anak ini, adik-adik pulang ke rumah nanti minta maaf sama orang tuanya. Banyak salah sama orang tuanya. Ibu minta maaf sama suaminya. Bapak yang udah nikah minta maaf sama istrinya ketika pulang ke rumah. Seorang abang meminta maaf kepada adiknya, adik minta maaf kepada abangnya. Dalam satu rumah bapak ibu minta maaf sama tetangganya. Mana dulu yang pernah kita zalimi, kita minta maaf samanya. Maka insya Allah mudah-mudahan udah azan. Sedikit lagi kita sambung, Bu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menyambut bulan Ramadan. Pertama, kita menjadi orang yang mau belajar. Dan yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita menjadi orang yang mau meminta maaf atas kesalahan kita, dan kita mau memaafkan setiap kesalahan-kesalahan saudara kita, siapa saja. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah menunjukkan azan Isya, kita semua bergegas untuk sholat Isya. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin sengaja ataupun tak sengaja, dan kita semua mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang kepada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.